Anda kembali bersama kami dalam IDX for Session Closing. Pemerintah resmi menetapkan tanggal 5 Mei sebagai Hari Bangga Buatan Indonesia atau HBBI, di mana pelaksanaan HBBI ini merupakan upaya untuk mengajak masyarakat berbelanja secara daring dan menggunakan produk lokal agar menggerakkan perekonomian nasional. Pemerintah menetapkan 5 Mei sebagai Hari Bangga Buatan Indonesia atau HBBI. Sejumlah platform e-commerce turut berlomba mengeluarkan ragam promo untuk menarik minat konsumen. Hal tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mengajak masyarakat agar belanja secara daring dan menggunakan produk lokal. Ajakan tersebut digaungkan langsung Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang meyakini bahwa belanja daring atau online dan penggunaan produk lokal ialah salah satu upaya menggerakkan perekonomian nasional. Sedikitnya 8 juta produk UMKM dan brand lokal terlibat dalam program Hari Bangga Buatan Indonesia di e-commerce. Hari BBI diyakini menjadi salah satu wadah bagi pelaku UMKM untuk menawarkan produknya kepada konsumen, termasuk melalui platform dagang elektronik. HBBI berlangsung mulai hari ini sampai dengan 13 Mei mendatang. Selain itu, program Hari Bangga Buatan Indonesia 2021 mengusung tema Semakin Bangga Buatan Indonesia. Lantas, akankah Hari Bangga Buatan Indonesia dapat mendorong daya beli masyarakat, serta menggerakkan perekonomian seperti yang diharapkan pemerintah? Saksikan pembahasan selanjutnya di IDX for Session Closing. Ya, pemirsa, pemerintah menetapkan 5 Mei atau bertepatan dengan hari ini sebagai Hari Bangga Buatan Indonesia, di mana sekitar 8 juta UMKM berpartisipasi dan diharapkan bisa menjadi penopang perekonomian nasional. Dan kita akan bahas topik terkait dengan Hari Bangga Buatan Indonesia kali ini bersama dengan rekan Mangi Feracon. Selamat siang, Mangi. Halo, selamat siang, Fajar. Ya, Mangi, terkait dengan HBBI atau Hari Bangga Buatan Indonesia, apa nih yang bisa Mangi bagikan terkait laporannya ataupun hasil risetnya sejauh ini? Baik, terima kasih, Fajar. Ya, pemirsa, momen Lebaran memang biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga, kemudian berkumpul bersama teman-teman, dan juga berkumpul bersama rekan-rekan terdekat. Tapi sebenarnya momen Lebaran ini juga bisa dimanfaatkan untuk mendorong konsumsi masyarakat. Karena ketika memasuki bulan Ramadan dan juga menjelang Hari Raya Idul Fitri, konsumsi dari masyarakat ini sedikit lebih meningkat ya dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, karena memang banyak kebutuhan atau banyak barang-barang yang dibeli oleh masyarakat. Contohnya seperti baju lebaran, kemudian juga makanan dan minuman, dan pernak-pernik lebaran lainnya. Dan sebenarnya momen lebaran di tahun 2021 ini juga bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan mendorong pergerakan ekonomi di tahun 2021 ini. Oleh sebab itu, akhirnya Kementerian Perdagangan dan juga Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama untuk menjalankan program Hari Bangga Buatan Indonesia atau yang bisa kita singkat dengan HBBI 2021 ini. Dan ternyata HBBI 2021 ini juga diikuti oleh sekitar 72 e-commerce dan juga platform online yang memberikan banyak sekali promo-promo kepada masyarakat agar menarik minat masyarakat untuk berbelanja di e-commerce ataupun platform online tersebut. Dan tentunya program Hari Bangga Buatan Indonesia ini dijalankan oleh pemerintah untuk mendorong kinerja UMKM yang terdampak pandemi COVID-19 dan juga mempercepat pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19. Dan ternyata HBBI 2021 ini juga berlangsung mulai hari ini, 5 Mei 2021 sampai dengan 13 Mei 2021 mendatang. Dan Fajar, sebenarnya hari ini pun saya juga sedang menggunakan produk lokal nih, Fajar. Seperti baju yang saya gunakan pada hari ini, saya beli di platform online begitu, dan memang ini adalah hasil karya anak bangsa, Fajar. Artinya memang kita pun sebagai masyarakat juga harus terus mendukung ya untuk menggunakan produk lokal dan membantu pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional apalagi di tengah pandemi COVID-19 dan juga menyambut momen Lebaran, Fajar. Oke, jadi memang akhirnya Hari Bangga Buatan Indonesia ini tujuan utamanya untuk mendukung produk ataupun hasil yang dibuat ataupun diproduksi oleh anak bangsa begitu ya, sehingga memang kita harus mendukung produk lokal, dan pemerintah sepertinya melihat hal ini menjadi satu hal yang cukup penting untuk bisa kemudian dituangkan menjadi Hari Bangga Buatan Indonesia
tahun 2021, tepatnya di tanggal 5 Mei ini. Tadi Mangi menyebutkan ada beberapa promo begitu ya yang diberikan oleh para pelaku atau mungkin UMKM yang akhirnya bergabung juga dalam Hari Bangga Buatan Indonesia ini. Tapi seperti apa kemudian promonya yang diberikan ini, Mangi? Iya, Pak Jar, karena memang banyak sekali e-commerce dan juga platform-platform online yang berpartisipasi di dalam HBRI 2021 ini. Jadi bisa saya katakan promo yang diberikan juga sangat banyak sekali ya untuk menarik minat masyarakat agar mau berbelanja, sama berbelanja dalam menyambut momen Lebaran di tahun 2021 ini. Nah, selain ini diberikan oleh Tokopedia begitu yang merupakan dekakorn asal Indonesia, ternyata Tokopedia sendiri berpartisipasi dalam HBBI 2021 dan memberikan voucher diskon dan juga cashback ya senilai 90% jika masyarakat ini memang berbelanja produk-produk lokal di Tokopedia. Kemudian dari Blibli sendiri juga memberikan banyak promo, salah satunya memberikan diskon senilai 45% kepada masyarakat atau kepada customer jika membeli produk-produk lokal di platform online tersebut. Selain itu juga Blibli menyediakan microsite begitu ya, yang isinya memang adalah produk-produk UMKM yang memiliki kualitas yang cukup baik. Dan memang sebenarnya kembali lagi, diadakannya HBBI 2021 ini tujuannya adalah untuk membuat masyarakat semakin cinta produk lokal ya, semakin menggunakan produk yang diproduksi oleh UMKM. Kemudian juga diharapkan dengan adanya HBBI ini juga bisa membawa dampak yang positif terhadap perekonomian nasional. Karena sebenarnya pemerintah ini melihat peluang begitu ya, ketika memasuki bulan Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri, pemerintah berencana memang untuk menggerakkan perekonomian nasional. Salah satunya adalah dengan memberikan stimulus kepada pelaku usaha dan juga mengadakan program-program seperti HBBI 2021 ini. Tapi tidak hanya HBBI 2021, ternyata pemerintah juga memberikan stimulus lainnya berupa subsidi ongkir senilai 500 miliar rupiah kepada masyarakat yang berbelanja produk-produk lokal atau produk-produk UMKM Fajar. Dan memang pemerintah ini juga yakin ya bahwa dengan adanya momen Lebaran, kemudian juga dengan adanya stimulus yang diberikan oleh pemerintah berupa subsidi ongkir, kemudian HBBI 2021 ini bisa mendorong perekonomian agar cepat pulih dan juga bisa menopang perekonomian Indonesia terutama di kuartal 2 tahun 2021 ini, Fajar. Oke, jadi tidak hanya promo saja yang diberikan begitu ya, bahkan pemerintah tadi memberikan satu kemudahan melalui bebas ongkir ya dengan nilai miliaran rupiah dana yang sudah disiapkan. Tapi melihat Hari Bangga Buatan Indonesia ini atau HBBI yang kita tahu berlangsung di bulan Ramadan di tahun ini dan juga sudah mulai mendekati Hari Raya Idul Fitri. Tadi Mangi juga menyebutkan ini sepertinya tujuannya selain untuk mencintai atau mendukung produk lokal juga untuk menggerakkan perekonomian nasional. Nah, dari dua hal ini apa kemudian yang membuat pemerintah cukup yakin bahwa momen Lebaran ataupun Idul Fitri bisa menjadi salah satu faktor utama dalam menggerakkan perekonomian nasional, terutama melalui Hari Bangga Buatan Indonesia ini, Mangi? Baik, Fajar. Jadi memang ketika memasuki bulan Ramadan dan juga menyambut Hari Raya Idul Fitri, biasanya konsumsi rumah tangga yang dilakukan oleh masyarakat ini selalu meningkat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Kembali lagi, karena memang ketika mendekati momen Lebaran, masyarakat ini banyak berbelanja barang-barang yang memang dibutuhkan untuk merayakan hari Lebaran ya, seperti makanan dan minuman, kemudian juga baju-baju Lebaran, dan juga kebutuhan Lebaran lainnya mungkin seperti baju koko, gamis, dan lain-lainnya. Dan inilah yang akan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mendorong perekonomian nasional ya di tengah pandemi COVID-19, dan juga dengan memanfaatkan momen Lebaran tadi, kemudian dengan cara memberikan stimulus agar masyarakat ini bisa berbelanja secara daring dan juga bisa mendorong kinerja UMKM di tengah pandemi COVID-19. Dan memang antusias masyarakat begitu ya ketika menyambut momen Lebaran juga ini tergambar dari peningkatan kinerja retail di setiap tahunnya yang selalu meningkat ketika memasuki bulan Ramadan dan juga menyambut momen Lebaran. Untuk lebih jelasnya kita bisa saksikan melalui infografis berikut, pemirsa. Ternyata pada tahun 2018 untuk penjualan retail ya di bulan Ramadan ini peningkatannya mencapai 8,3% secara bulanan. Kemudian di tahun 2019 ternyata jumlahnya lebih tinggi lagi mencapai 9% peningkatannya secara bulanan. Tapi memang ketika memasuki tahun 2020 kinerja dari retail sendiri memang terkontraksi ya di bulan Ramadan, penjualannya menurun
sekitar 40% karena memang adanya pandemi COVID-19. Tapi diharapkan di tahun 2021 ini dengan adanya momen Lebaran, kemudian juga HBBI tadi ya, subsidi ongkir, bisa mendorong daya beli masyarakat. Terlebih beberapa waktu lalu pemerintah juga telah memberikan tunjangan hari raya Fajar atau THR kepada PNS dan juga beberapa perusahaan ada yang telah memberikan THR kepada masyarakatnya. Nah, ini juga tergambar nih Fajar dari kejadian beberapa waktu lalu di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat ya, tanggal 1 Mei 2021 lalu. Pengunjung di hari itu bisa membludak, bisa melonjak, bahkan kapasitasnya mencapai 200% begitu ya, yang artinya memang antusias masyarakat atau daya beli masyarakat ini sudah mulai pulih sedikit demi sedikit, dan memang hal tersebut juga bisa disebabkan karena THR yang diberikan oleh pemerintah kepada PNS, kemudian juga bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah, contohnya seperti bantuan sosial yang secara tidak langsung juga bisa mendorong daya beli masyarakat. Dan sejauh ini menurut Fajar sendiri, bantuan sosial seperti apa saja sih yang sudah diberikan oleh pemerintah untuk mendorong daya beli masyarakat di tengah pandemi COVID-19, Fajar? Ya, jika kita berbicara bantuan sosial begitu, tadi sebelumnya sudah menyinggung THR begitu ya, memang biasanya didapatkan oleh para pekerja di jelang Idul Fitri. Nah, terkait dengan bansos, memang pemerintah masih melanjutkan skema bantuan sosial begitu ya, dan salah satunya adalah bantuan sosial tunai senilai Rp300.000 setiap bulan dari Januari hingga April 2021, dan ini diberikan memang kepada keluarga yang terdampak pandemi COVID-19, dan besar harapannya memang bansos yang diberikan ini bisa menjadi alat bantu untuk kemudian meningkatkan daya beli, untuk meningkatkan perputaran uang di tengah masyarakat yang akhirnya memang diharapkan bisa meningkatkan konsumsi dan juga perekonomian nasional. Nah, itu memang salah satu dari sekian banyak stimulus yang diberikan oleh pemerintah begitu, salah satunya melalui bantuan sosial ataupun bansos, dan kita tahu memang ini seharusnya dibelanjakan oleh masyarakat untuk kemudian hal-hal yang memang dirasa perlu begitu ya untuk bisa dimiliki ataupun dikonsumsi, sehingga akhirnya tingkat konsumsi berputar, perputaran uang berputar, kemudian perekonomian juga diharapkan bisa mendapatkan dampak positif dari penyaluran bansos tadi ataupun tadi sebelumnya THR yang sudah didapatkan oleh para pekerja. Nah, terkait dengan bantuan sosial, kemudian juga pola belanja, pola pengeluaran, pola konsumsi selama Ramadan dan juga Idul Fitri, Mangi, apakah kemudian ada data yang menunjukkan bahwa ada barang-barang tertentu atau jenis-jenis tertentu yang akhirnya memang cukup banyak dibeli ataupun dikonsumsi oleh masyarakat di Ramadan dan juga jelang Idul Fitri ini? Baik, terkait barang-barang apa saja yang memang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat ketika memasuki momen Lebaran begitu ya. Ini ada data dari Asprindo atau Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Pos dan Logistik yang menyatakan ketika mendekati Hari Raya Idul Fitri ada beberapa barang yang mengalami lonjakan pengiriman pajak. Antara lain ini adalah barang seperti makanan, minuman, dan juga fashion muslim seperti baju koko, gamis, kemudian kaftan, dan barang-barang lainnya yang memang berhubungan dengan fashion muslim. Karena memang barang-barang tersebut ini banyak ya dikonsumsi oleh masyarakat ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dan sebenarnya jika kita cermati lebih jauh lagi, ada beberapa sektor Fajar yang bisa tumbuh positif di tengah pandemi COVID-19 dan ketika memasuki Hari Raya Idul Fitri. Antara lain ya ada sektor consumer goods, karena memang consumer goods ini apalagi di tengah larangan mudik Lebaran ini masyarakat banyak yang ingin berkirim hantaran seperti parcel ataupun hampers kepada keluarga dan teman-teman terdekat, dan hal tersebut bisa menyebabkan kinerja dari consumer goods di Lebaran tahun 2021 ini diproyeksikan akan tumbuh ke jalur yang positif. Selain itu juga sektor retail ya, dan juga ada yang berhubungan dengan ekonomi digital seperti e-commerce, karena memang adanya pandemi COVID-19 juga telah merubah perilaku masyarakat dari yang awalnya berbelanja offline menjadi berbelanja online. Selain itu diproyeksikan penjualan unggas ya di momen Lebaran 2021 ini juga akan meningkat. Kemudian sektor logistik juga diproyeksikan akan meningkat penjualannya ataupun kinerjanya begitu ya di Lebaran 2021 ini, karena akan banyak sekali masyarakat yang berkirim barang kepada keluarga dan juga teman-teman, ditambah adanya larangan mudik Lebaran di tahun 2021 ini pertanggal 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021. Dan juga ternyata diproyeksikan akan ada kenaikan penjualan dari bahan-bahan pokok di tahun 2021 ini, terutama di momen Lebaran. Jadi itulah Fajar beberapa sektor ya yang diproyeksikan bisa tumbuh positif di momen Lebaran ini dan diharapkan bisa menjadi penopang perekonomian nasional, terutama di kuartal 2 tahun 2021 ini, tentunya dengan memanfaatkan momen Lebaran ini, Pak Jan.
Oke, momentum Lebaran memang menjadi tumpuan ataupun harapan untuk peningkatan konsumsi, di mana konsumsi memiliki kontribusi yang sangat besar begitu bagi perekonomian nasional, bahkan lebih dari 50% terhadap produk domestik bruto Indonesia. Nah, terkait dengan perekonomian ataupun pertumbuhan ekonomi sendiri, Mangi, tadi kita sudah sama-sama mencermati pemaparan dari Badan Pusat Statistik yang menyebut kuartal 1 2021 ekonomi Indonesia masih terkontraksi minus 0,74%. Nah, menyambung momen Lebaran dan juga Idul Fitri yang diharapkan bisa menjadi pembangkit ekonomi di kuartal 2. Bagaimana kemudian proyeksi ekonomi di kuartal 2 tahun ini, Mangi? Iya, Fajar, meskipun di kuartal pertama tahun 2021 PDB kita terkontraksi begitu ya sekitar 0,7%, tapi ternyata di sisi lain pemerintah ini tetap optimis bahwa ekonomi Indonesia di kuartal 2 2021 bisa tumbuh positif bahkan mencapai angka 6 sampai dengan 7%. Salah satu alasan pemerintah kenapa yakin sekali begitu ya bahwa perekonomian Indonesia di kuartal 2 2021 ini akan tumbuh positif karena memang sudah banyak sekali indikator-indikator yang menunjukkan bahwa sebenarnya perekonomian Indonesia ini sudah mulai membaik ya secara perlahan-lahan, dan indikatornya juga tergambar dari beberapa hal, antara lain adalah dari kinerja manufaktur Indonesia, kemudian juga hal-hal lainnya. Kemudian untuk lebih jelasnya langsung saja bisa kita saksikan tayangan berikut ini, yaitu pernyataan dari Peri Warjio selaku Gubernur Bank Indonesia. Terus berlangsung terutama didukung oleh membaiknya kinerja ekspor dan belanja fiskal. Kinerja ekspor diperkirakan terus membaik lebih tinggi dari proyeksi awal tahun, terutama didorong oleh komoditas kelapa sawit, CPO, biji logam, pulp and waste paper, serta kendaraan bermotor dan besi baja. Stimulus fiskal pemerintah dalam bentuk bantuan sosial, belanja barang dan belanja modal juga terus meningkat lebih tinggi dari perkiraan, sehingga bersama kinerja ekspor yang lebih baik menopang perbaikan ekonomi. Ya, dan ternyata setelah kita saksikan tayangan berikut begitu ya, pernyataan dari Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, memang salah satu indikator yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia ini sudah mulai membaik secara perlahan-lahan adalah dari kinerja ekspor dan impor kita yang juga semakin meningkat. Artinya jika kinerja ekspor kita meningkat, ada peningkatan permintaan terhadap barang ataupun jasa maupun produk-produk dari Indonesia kepada negara-negara lainnya begitu ya. Tinggal ke depannya bagaimana ketika permintaan dari luar negeri sudah meningkat, pemerintah juga harus terus menggerakkan dan mendorong daya beli masyarakat dari dalam negeri sendiri ya, agar perekonomian di Indonesia terutama di dalam negeri sendiri juga bisa tumbuh positif. Memang jika kita cermati lebih jauh lagi, sudah banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional ya. Salah satunya tadi lewat program HBBI, kemudian juga subsidi ongkir senilai 500 miliar rupiah yang memang ditunjukkan kepada UMKM dan juga ditunjukkan kepada masyarakat begitu ya, agar mau berbelanja produk-produk lokal melalui belanja online atau e-commerce yang ada di Indonesia. Karena memang sebenarnya UMKM ini, Fajar, merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia. Karena kontribusi dari UMKM sendiri ke PDB Indonesia saja bisa mencapai sekitar 60%. Jadi diharapkan ketika permintaan tadi dari luar negeri ya terkait dengan kinerja ekspor kita sudah meningkat, permintaan dari dalam negerinya juga bisa meningkat agar bisa mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Nah, ketika pemerintah juga sudah memberikan banyak sekali stimulus kepada pelaku usaha, begitu Fajar ya, tinggal bagaimana caranya pemerintah ini menjaga daya beli masyarakat agar bisa terus tumbuh. Nah, menurut Fajar sendiri, bagaimana cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong daya beli masyarakat agar terus tumbuh Fajar di tengah pandemi COVID-19 dan memanfaatkan momen Lebaran ini? Ya, tentunya terkait dengan daya beli begitu, ini menjadi PR yang memang masih terus dikejar oleh pemerintah untuk bisa ditingkatkan dari waktu ke waktu. Salah satu jawabannya atau caranya adalah melalui stimulus-stimulus yang diberikan dan tentunya dalam program pemulihan ekonomi nasional. Stimulus tadi memang memiliki tujuan untuk meningkatkan daya beli baik bagi para pelaku usaha, bagi masyarakat umum ataupun masyarakat yang memang terdampak dengan pandemi COVID-19, di mana stimulus-stimulus tadi diantaranya adalah dengan memberikan bantuan sosial untuk kelas menengah bawah, kemudian memberikan penanganan yang baik dalam COVID-19 untuk kemudian meningkatkan trust bagi para pelaku usaha ataupun pelaku bisnis, dan ini secara tidak langsung juga akan meningkatkan gairah dari para
kalangan menengah atas untuk kemudian bisa kembali melakukan perputaran uang ataupun perputaran ekonomi di tengah suasana ataupun kondisi yang kondusif di tengah pandemi COVID-19 yang memang masih berlangsung saat ini. Dan juga kita harapkan memang stimulus-stimulus lainnya masih terus diberikan oleh pemerintah terutama untuk kemudian meningkatkan kembali daya beli dan mendukung perekonomian nasional di tengah pandemi COVID-19 yang memang kita tahu masih belum berakhir hingga saat ini. Dan baik Bang Id, tadi ulasan dari saya terkait dengan stimulus sepertinya menjadi akhir dari perbincangan kita kali ini. Bang Id, terima kasih banyak sudah bergabung dan berbagi di siang hari ini. Kita akan jumpa di lain waktu. Ya pemirsa, IDX Precision Closing masih akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.